luka di dalam politik ini ketika Gus Dur dijatuhkan. Padahal sebagai bapak demokrasi lah katakanlah begitu. Bapak humanisme. Tetapi kan tragis. Nah oleh sebab itu oke lah yang lalu-lalu menurut saya ini ada kesempatan Pak Prabowo membuka diri sebagai negarawan, sebagai mantan tentara yang nasionalismenya tinggi. Ingin agar semua komponen ini kompak karena apalagi tantangannya juga berat. Apakah Pak Prabowo mampu? Belum tentu juga. Karena itu hal yang kompleks, sesuatu yang sangat kompleks. Tetapi setidaknya semua pendukung, semua yang ada dalam koalisi hendaknya memberikan teladan agar tidak terjadi gontok-gontokan. Nah kalau isu-isu hari ini kan banyak sekali yang bisa digoreng-goreng. Sejak isu fufu fafa, pagar laut, LPG, efisiensi, itu semua dari sudut pandang negatif ada, dari sudut pandang positif juga bisa. Nah, kesempatan pertama ini memang Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran dalam rangka untuk memastikan agar anggaran tepat sasaran. Di efisiensi sebagian kegiatan-kegiatan yang dianggap mubazir, kata beliau, atau kegiatan-kegiatan yang manfaatnya kurang itu diambil dulu di efisiensi. Yang salah bukan yang bertanya. Yang salah adalah yang tidak mampu memberikan jawaban. Kasus pagar laut, tanya ATR BPN, saya nggak tahu. Tanya ini, saya nggak tahu. Itu loh. Itu problem nggak? Negara mengeluarkan keputusan, ada SHGB-nya dan dia nggak tahu. Itu loh. Lalu kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang meresahkan, ya resahlah. Mereka yang mengeluarkan kebijakan saya tidak tahu, itu loh. Lalu sekarang katanya mau bangun 3 juta rumah, jelasin dong sama kita, caranya gimana? Gitu loh. Sehingga rakyat tidak mendengar janji yang tidak bisa diwujudkan karena tidak mengerti. Kita akan ambil tanah-tanah yang hasil koruptor, yang mana? Kita kasih dong. Ketika nggak ada jawaban, jangan dimarahin rakyat yang bertanya. Ketika tidak ada jawaban, jangan kemudian yang bertanya seolah-olah kamu menciptakan kegaduhan. Nggak bisa. Apalagi kita dari Komisi 5 gitu loh. Gimana caranya? Saya pikir tidak ada kemudian yang menuduh bahwa itu sumber dari kegaduhan dan lain-lain. Tetapi bahwa isu-isu publik yang kemudian bisa menjadi kontroversi, ya justru karena pemerintahan sendiri tidak fix untuk memberikan penjelasan. Kita kan ada di dalam pemerintahan juga Pak Adian. Tapi kita juga harus bersikap objektif terhadap keadaan itu. Sehingga yang sekarang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin memisah-misahkan itu pastilah dia akan menggunakan isu-isu yang populis di masyarakat. Yang itu tidak bisa dijawab oleh pemerintah, kan begitu. Dan itu lumrah. Jadi kelompok pemecah belah, lumrah saja. Ada. Nabi itu ada di dalam barisannya yang disebut kelompok munafik. Orang-orang yang bermuka dua. Dan itulah yang paling mengganggu di dalam kekuasaan. Di dalam dinasti kerajaan apapun, jika di dalam istana itu tumbuh orang-orang bermuka dua, nah itu menjadi sumber dari adu domba dan pecah belah. Baik. Dan termasuk bisa di luar Pak. Karena kan pendukung tidak hanya di dalam istana yang menjadi menteri atau yang lain. Partai punya perangkat sampai ke bawah. Birokrasi juga ada sampai ke bawah. Jadi kalau menurut saya, secara definisi Bang, adu domba, coba nanti kita buka definisi adu domba dan fitnah, itu dua hal yang berbeda. Fitnah bisa dilemparkan dari luar, adu domba nggak bisa. Dia harus di dalam. Itu loh. Dia harus begini, aku mau mengadu abang dengan Bang Karni. Oke, aku harus bisa komunikasi sama Bang Karni. Saya mau tanya Bang Adian di luar atau di dalam kekuasaan? Kapan? Hari ini. Kekuasaan eksekutif atau apa?
Ya saya mau tanya Bang Adian di dalam atau di luar? Tidak dong, kalau kita bicara kekuasaan itu dalam pengertian eksekutif, saya di luar. Di luar? Ya. Bang Adian memang ada pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Tapi apapun Bang Adian adalah bagian dari pemerintahan. Oh tidak, saya bagian dari legislatif, tidak eksekutif. Persis. Nah, tetapi kita mau terjemahkan pemerintahan itu siapa? Ya oke. Oke, saya bisa teruskan. Bang. Ya oke. Jadi jelas Bang Karni, menurut saya adu domba itu bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Apapun lah namanya. Kalau kita kembali pada lagunya Romai Rama, ya apapun yang membentur-benturkan, mengadu-adukan, membuat fitnah, membuat hoax, itu disebut sebagai pengadu domba Bang Adian dalam makna yang lebih luas. Tetapi jika di dalam lingkungan istana, di dalam satu barisan. Jangan diadu dong, saya pakai KBBI, abang pakai lagu. Ya nggak seimbang lah, sama-sama KBBI lah. Jadi definisinya jelas. Oke, kita ya boleh. Nah, gini Bang Adian, saya bukan soal KBBI atau apapun, apa yang menjadi inti pesan dari Pak Prabowo, ingin stabilitas. Kalau Pak Adian sekarang mengatakan di luar pemerintahan, iya di eksekutif tapi punya kekuasaan legislatif loh. Anda bisa mengkritik, Anda bisa meluruskan bagian dari kecintaan dan atas nama rakyat dan wakil rakyat. Saya pikir itu bukan juga memecah belah Pak Adian. Itu bagian dari menangkap aspirasi. Iya, kewajiban sebagai anggota DPR. Jadi bahwa di dalam Pak Karni tidak menyebutkan ini pecah belah eksekutif atau legislatif. Ini malah pecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita kembali ke situ. Dan kita pernah menjadi pendukung Pak Jokowi dan sekarang kita menjadi pendukung Pak Prabowo. Partainya Pak Adian. Nah, tentu ya Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari PKB, ya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan tentu juga tadi ada penyampaian dari Bung Adian Apitupulu, yang memang ini terkait ya persoalan-persoalan yang kerap sering terjadi, dan menurut saya sampai sekarang belum terpecahkan gitu ya masalah-masalah yang terus dihadapi bangsa ini. Nah tentu kalau kita melihat aksi demonstrasi dari banyak elemen masyarakat sipil, ya dari teman-teman kita mahasiswa dari seluruh penjuru negeri ini gitu ya, atau dari setiap universitas yang ada di Indonesia, tentu turut prihatin sebetulnya melihat kebijakan, ya, bagaimana keputusan-keputusan, program-program, dan seterusnya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu tak terlepas juga pembahasan terkait Presiden ke-7 kita, yaitu Joko Widodo. Nah, di tengah-tengah banyak tuntutan masyarakat Indonesia untuk mengadili Jokowi misalnya, di situ pula Presiden Prabowo Subianto mengatakan hidup Jokowi, bahkan beliau teriak. Nah, tentu ini suatu tanda tanya besar juga menurut saya karena dalam pernyataan teriakan hidup Jokowi artinya seakan-akan Prabowo ini siap pasang badan kepada Jokowi. Jadi saya nggak tahu memang atas unsur apa menyampaikan hidup Jokowi, dan apalagi beliau mengaku bahwa kemenangan ini karena ada bentuk dukungan dari Presiden ke-7 atau dari Pak Jokowi. Nah tentu jelas kita juga tahu bahwa selama pemilu kemarin itu banyak sekali persoalan-persoalan
banyak juga pelanggaran etik, cacat hukum dan lain sebagainya. Artinya dari ucapan-ucapan tersebut bahwa mulai terang benderanglah situasi ini bahwa oh ternyata Pak Jokowi itu memang betul-betul tidak netral, memang betul-betul memihak, betul-betul cawe-cawe, dan ada mungkin intervensi-intervensi di dalamnya. Nah, saya yakin sebetulnya teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan pada cuplikan video sebelumnya. Ya, saya nggak terlalu kembali lagi untuk membahas ke sana. Tapi yang saya lihat di sini, bagaimana sebetulnya penilaian teman-teman dari masyarakat Indonesia yang tercantum pada video ini. Tentu ini merupakan pikiran-pikiran baru, penilaian-penilaian baru, masukan-masukan dan ide-ide kepada kita bersama yang nantinya akan saya sampaikan juga kepada pemirsa, kepada Anda dan Bapak Ibu semua. Nah, saya awali dari Melobin, ya, Melobin Tenzin. Gue sepakat sama Bang Adian, orang yang paling memungkinkan dan mampu mengadu domba ialah orang yang dekat dengan keduanya. Nah, ini memang dari perspektif nalar logika yang sangat masuk akal gitu ya. Memang kerap sekali kita melihat bahwa adanya adu domba antara Jokowi dan Prabowo misalnya. Nah, siapa orang yang punya potensi atau punya peluang besar untuk melakukan hal itu atau yang mengadu domba? Artinya mereka yang punya akses pada Jokowi dan mereka juga yang punya akses kepada Pak Prabowo. Jadi orang dalam. Tidak mungkin orang luar yang mampu mengadu domba. Pasti orang dalam. Karena dia dekat dengan si A, dengan Pak Jokowi, dekat juga dengan Pak Prabowo. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bisa saja berbeda disampaikan kepada Pak Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya sepakat juga sebetulnya ketika kita mendengarkan ada mengadu domba dan sebagainya, ya saya yakin itu pasti dari orang-orang dalam juga sebetulnya. Kalau orang luar potensinya sangat kurang meskipun mungkin ada, tapi itu sangat tidak masuk akal juga sebetulnya. Ya karena bagaimanapun misalnya tidak mungkin ya mengabdi pada dua tuan. Kurang lebih seperti itulah. Ya, dekat dengan si A, si B, kita harus putuskan kita harus seperti siapa. Kan kita nggak mungkin mengabdi pada dua tuan, teman-teman. Kacau juga tuh ujung-ujungnya gitu ya. Jadi dalam segmen ini saya masuk akal dengan apa yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu ya. Ini ada nih, ciri-ciri munafik apabila berbicara selalu dusta atau ya berbohong lah gitu ya. Yang kedua, apalagi berjanji selalu mengingkari, apabila diberi amanah selalu berkhianat. Semoga Indonesia dipimpin orang yang amanah, takbir, Allahu Akbar. Lucu ketika orang PKB ini coba menyesatkan dengan narasi Gus Dur dijatuhkan, sedangkan PKB hari ini, PKB atau Muhaimin adalah dari hasil mendongkel Gus Dur di PKB. Pak Jazuli, bagaimana sih penjelasannya? Yudikatif, legislatif, dan eksekutif berbeda porsi dan posisinya beserta tugasnya. Yudikatif, MA, MK, dan KY bertugas mengadili pelanggaran undang-undang dan kemudian bertugas menegakkan keadilan. Selanjutnya bertugas menyelesaikan sengketa hukum, bertugas menguji rancangan undang-undang, bertugas mengesahkan atau membatalkan perundang-undangan legislatif, baik itu MPR, DPR, dan DPD. Kemudian membuat dan merumuskan undang-undang, bertugas menyusun rencana pembangunan nasional, menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang eksekutif atau presiden beserta kabinetnya, melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh yudikatif dan legislatif. PKB ngerti nggak jalan di mana-mana pada bobrok? PKB ngerti nggak itu Bupati Blora, kader PKB nggak bisa bangun jalan. Kalau nggak digoreng dulu sama netizen, mereka diam seribu bahasa. Kalau isu mencuat, dibilangnya adu domba. Nah, kita nggak heran juga lah sebetulnya teman-teman. Kalau politik-politik semacam ini kita udah baca juga lah gitu ya.
Kadang-kadang nanti ada kasus ini, nanti muncul kasus baru. Kita udah tebak juga tuh, oh ini mungkin pengalian isu. Potensinya ke sana memang udah ke situ gitu ya. Atau kalau misalkan tiba-tiba mencuat, tiba-tiba trending, pasti ada bantahan nanti nih. Seperti ada adu domba lah, ada inilah, itulah, macam-macam ya, macam-macam sekali. Tapi ya sebagian daripada kita masyarakat Indonesia tentu sudah mengerti bahwa situasi ini ya memang kadang kala memang ya seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita agak heran juga sebetulnya, udah secara logika nih kita berpikir udah salah, tapi kadang-kadang melakukan pembelaan gitu ya, masih udah apa, udah ngebela ngotot pula tuh, padahal udah sebetulnya udah salah dalam konsep berpikir yang benar itu sebetulnya. Tapi ya mungkin karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan-kepentingan tertentu, menjilat itu dilakukan tuh biasanya seperti itu ya. Kan banyak tuh kita temukan tuh, banyak kita dengarkan, lu penjilat gitu. Ini macam-macam lah ya. Nah, yang terakhir saya coba lihat di sini, Pak, dari Ahmad ya. Ahmad Khalid. Kuncinya bos, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Ini tegakkan hukum tanpa tebang pilih, saya rasa ini mustahil lah. Kalau melihat zaman-zaman sekarang ya, mustahil sekali nih. Tapi kita mengharapkan itu juga sebetulnya teman-teman ya. Rakyat ini ingin lihat bukti saat pidato berantas korupsi, tunjukkan kasus besar nampak, perusahaan konstitusi, kebijakan PSN, kasus-kasus besar korupsi terlapor tak dilanjuti. Udahlah teman-teman, kita tahu lah kalau dekat-dekat orang-orang penguasa ya gitu-gitu aja lah teman-teman ya. Paling nanti yang ditangkap yang bawa-bawahannya gitu ya. Yang suhunya nggak ditangkap nih, yang dalang dibalik ini semua. Sulit sekali menangkap itu. Saya nggak tahu kebal hukum kah atau apakah, macam-macam ya. Mungkin Anda juga punya jawaban lain, boleh silakan disampaikan di video ini ya. Itu saja mungkin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.